Cerita horor pendakian malam satu suro. Re, minggu besok ada acara nggak? Tanya Agung. Mereka berdua sedang berjalan menuju parkiran untuk pulang karena jam kerja sudah habis. Free gua, kan lo tahu kalau gua liburan pastikan gua cuma rebahan sama main game doang. Jawab Randy sembari ngisap rokok di tangannya. Muncak yuk, udah lama nih kita udah nggak muncak. Mumpung Seninnya tanggal merah, ujar Agung. Ayo, muncak kemana nih kita? Jawab Randy antusias. Ya Semeru aja yang dekat dari sini. Lagian waktunya mepet cuma 2 hari aja. Jawab Agung tak kalah antusias. Semasa kuliah memang mereka sering muncak bersama. Hanya saja setelah mereka bekerja sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sip, kita ajak Firman sama Jaka juga. Nanti malam kita kumpul di base camp. Base camp yang mereka maksud adalah pos ronda. Tepat anak-anak muda seperti mereka nongkrong di malam hari, sekedar merokok atau bersendar gurau. Oke, jawab Agung. Mereka pun berpisah untuk menuju kendaraannya masing-masing dan bergegas pulang. Sore berganti malam, Agung tak lupa untuk menghubungi Firman dan Jaka untuk berkumpul di base camp. Kini keempat pemuda itu berkumpul di tempat mereka sebut base camp. Man, Jak, lu ikut kan? Tanya Randy. Ayo, jawab Firman. Lu Jak? Siap, ujar Jaka. Oke, untuk barang-barang yang kurang kita bisa sewa. Dan untuk logistik kita bisa beli di pasar dekat base camp. Instruksi Agung. Sudah biasa setiap pendakian mereka, Agunglah yang mengurus segala sesuatunya. Sedangkan yang lain tinggal terima beres dan hanya mengurus keperluan pribadi masing-masing. Karena semasa kuliah dulu, Agung adalah ketua Mafala. Mafala itu dalam arti mahasiswa pencinta alam. Jadi semuanya dipercayakan kepada Agung dan sudah pasti beres. Untuk pemberangkatan kita kumpul di rumah Jaka jam 5 pagi. Semua udah harus kumpul biar sampai base camp gak terlalu siang. Gimana Jak, lu keberatan? Kan kita berangkat dari rumah lu. Tanya Agung. Gak masalah gua, jawab Jaka. Hari ini adalah hari Kamis, jadi mereka masih 2 hari untuk penyiapan keperluan pendakian. Hari berganti hari, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba sejak pukul 5 pagi. Randy dan Agung sudah berada di rumah Jaka. Firman kok belum datang juga ya? Telepon coba Agung, titah Randy. Tut, gak diangkat Ren. Apa dia kesiangan ya? Ujar Agung sembari menempelkan benda pipi itu di telinganya. Jaka masih menjalankan ritual paginya. Karena saat Randy dan Agung datang, dia juga baru bangun. Untungnya semua barang udah ia siapkan sejak malam. Sedangkan di pinggir jalan, Firman sedang mendorong motornya yang tiba-tiba kempes. Dia berniat kembali ke rumahnya untuk mengganti motor tersebut dengan motor ayahnya. Karena gak mungkin ada tukang tambal. Jam 5 pagi, ia mau tak mau harus putar balik. Belum lagi ia kena omel Randy dan Agung karena terlambat. Sebenarnya ia tak enak karena kejadian ban kempes, seperti firasat yang akan terjadi sesuatu di atas gunung nanti. Semua persiapan sudah matang. Tak mungkin ia membatalkannya begitu saja. Untungnya rumah Jaka dan Firman jaraknya tak terlalu jauh. Hingga 20 menit kemudian, Firman sudah sampai di rumah Jaka dan disambut oleh ketiga temannya dengan barang bawaan masing-masing. Man, kok jam segini baru sampai? Lu kesiangan ya? Tanya Randy sembari ngangkat tas carrier ke punggungnya. Gua gak kesiangan, tapi ban motor gua kempes. Kepaksa dah gua balik lagi ganti motor, jawab Firman seadanya. Karena memang itu yang terjadi. Lah, emang gak lu cek lagi semalam?
Tanya Randy lagi. Ya udahlah, jangan banyak ngobrol. Keburu siang kita sampai base camp, ujar Jaka mengakhirinya. Mereka berangkat jam 5:30 dengan menggunakan 2 sepeda motor. Anggung membawa Randy, Firman membawa Jaka. Di perjalanan tak ada kejadian apapun. Mereka bersemangat sembari menghirup udara pagi, hari yang sejuk. Hingga 2 jam kemudian mereka sampai di pasar tradisional dekat base camp untuk membeli logistik. Sesampainya di parkiran, mereka berpencar untuk masing-masing tugas. Agung mengajak Randy untuk menemani belanjanya sayur dan bahan makanan yang mereka perlukan ke dalam pasar. Jaka ditugaskan untuk membeli gas portable itu di minimarket di seberang pasar. Ia menatapi Firman dengan tatapan tajam. Nah, sorry guys, merinding saya menceritakan. Sontak Firman kaget karena ia tak melihat kakek dari arah mana muncul tersebut. Karena penampilannya, ia mengira kakek tersebut adalah pengemis. Namun kakek tersebut bergeming dengan tatapan yang sangat tajam. Kakek kenapa menatap saya seperti itu? Tanya Firman. Pasalnya ia tak punya salah, bahkan tak pernah nemu kakek itu. Ketus sang kakek menggunakan bahasa Jawa yang artinya pergi dari sini. Ia pun pergi meninggalkan Firman yang masih bertanya-tanya dengan ucapan kakek tersebut. Kenapa kakek menyuruh saya pergi? Ucap Firman. Karena ia pun penasaran, ia pun mengejar kakek-kakek. Saat melangkah, ia dikejutkan dengan panggilan Jaka. Man, lu kemana man? Tanya Jaka yang baru datang di minimarket. Oh enggak, tadi ada kakek-kakek kayak pengemis, aneh banget. Udah dapet gasnya? Tanya Firman mengalihkan obrolannya. Walaupun tak bisa dipungkiri bahwa perasaan tambah gak enak. Udah nih, sebari Jaka mengangkat plastik bawaan belanjanya. Sementara di dalam pasar, Agung dan Randy sudah hampir selesai dengan tugas mereka. Hanya tinggal menghitung barang yang sudah mereka beli. Banyak sekali deh belanjanya, tanya penjaga toko yang melayani mereka. Memang kali ini dia membeli barang bawa makanan banyak seperti sosis, nugget, beras, minyak, mie instan, dan lain-lain. Belum lagi sekresek plastik yang dipegang Randy karena ia tahu porsi makan teman-temannya seperti kuli. Walaupun mereka berniat untuk mendaki 2 hari 1 malam saja, tetapi Agung beli lebih bahan makanan. Bahkan bisa sampai untuk 3 hari ke depan. Iya bu, persiapan untuk muncak ke Gunung Semeru, jawab Agung. Hah? Beneran memuncak hari ini? Tanya penjaga toko tersebut yang masih tercengang. Nanti malam kan? Malam 1 Suro deh, ujarnya lagi. Mereka sontak kaget dengan ucapan penjaga toko tersebut. Di sini sebagai malam 1 Suro dipercaya sebagai gerbang gaib, di mana malam itu makhluk halus akan keluar untuk berpesta atau akan mencari tumbal. Oleh karena itu masyarakat dilarang keluar rumah saat malam 1 Suro, ujarnya lagi. Agung dan Randy sudah tahu pasal malam 1 Suro. Bahkan bukan sudah rahasia umum lagi bagi para pendaki seperti mereka tersebut. Tapi mereka nggak ngeh kalau besok tanggal merah. Besok hari libur 1 Muharram. Iya bu, saya tahu, dustanya. Saya dan teman-teman hanya ingin melihat keindahan alam saja bu, tidak punya maksud lain, ujar Agung menepis semua pikiran buruk, mengalihkan pikiran agar lebih positif. ya wis, hati-hati aja, yang penting banyak berdoa meminta perlindungan dari Gusti Allah, ujar pelayan toko yang menasehati. Iya bu, siap,
saya akan mengingat nasihat ibu. Jadi semuanya berapa, Bu? Tanya Agung sembari mengalihkan pembicaraannya. Sudah kita hitung dulu. Belanja Agung sembari memasukkan ke dalam plastik. Semuanya dari 285.000, Dek. Ucapnya sembari memperlihatkan kalkulator dengan beberapa dikit angka. Agung menyodorkan dompetnya dan menyodorkan uang 3 lembar yang berwarna merah. Kembaliannya ambil aja, Bu, ujar Agung. Lalu ia mengambil beberapa kantong plastik yang ia beli. Terima kasih, Dek, ujar pelayan toko dengan menggemangkan senyumnya. Agung dan Randy berlalu di toko tersebut menuju parkiran di mana Jaka dan Firman menunggu. Kayaknya kita harus pikirin omongan ibu tadi deh. Tapi perkataan dia bener juga deh. Karena malam 1 Suro sakral banget untuk mereka, ujar Randy dengan raut wajah yang was-was. Udahlah, gak usah dipikirin, kan kita hanya untuk refreshing, bukan yang lain, positif aja lah. Lagian persiapan kita juga kan udah matang dan udah nyampe sini juga, gak mungkin kita batalin begitu aja, kata Agung yang tak ingin teman-temannya yang berpikir yang tidak-tidak. Ya udah, gua ngikut lo aja. Yang penting Gung, jangan kasih tahu Firman dan Jaka. Yang penting jangan kasih tahu mereka, takutnya mereka was-was kayak gua, timpal Randy. Agung menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti. Ia tak mau banyak bicara lagi karena ia mau sampai parkiran. Pun Jaka dan Firman sudah melihat mereka. Mereka melanjutkan perjalanannya ke base camp. Hanya membutuhkan waktu 15 menit dari pasar ini. Rencana mereka akan mendaki via base camp Ranupani, jalur favorit para pendaki Gunung Semeru. Dari Ranupani menuju puncak diperkirakan 10 atau 13 jam, tergantung para fisik pendaki itu. Jika tak ada badai, para pendaki yang memutuskan kembali ke base camp karena cuaca yang tidak mendukung. Jam 8:30 mereka pun sampai di base camp Ranupani. Mereka tak langsung menuju pos registrasi, tapi memilih packing ulang barang bawaan mereka. Mungkin takutnya ada yang ketinggalan gitu ya. Setelah setengah jam berlalu, mereka akhirnya menyelesaikan packingnya dan berlalu menuju pos pendaftaran. Kemudian mereka mengisi registrasi data diri dan meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi, dan tak lupa mereka meninggalkan KTP mereka masing-masing. Baru kelompok mereka yang mendaftar hari ini dan 2 kelompok yang masih berada di atas dengan jadwal turun sore ini. Padahal ini kan weekend, mungkin efek malam 1 Suro. Tak lupa mereka berempat melakukan berdoa bersama di gapura dan perjalanan dimulai. Perjalanan dimulai dari jalur landai dan kebun. Mereka masih melihat beberapa rumah warga yang berada di pinggir jalur dan melipir menuju lereng bukit dengan Agung sebagai leader atau pemimpin. Kelompok diikuti oleh Firman, kemudian Jaka dan Randy sebagai sweeper. Mereka menikmati perjalanan dengan cuaca yang udara sejuk khas pegunungan. 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka istirahat sebentar untuk menyalakan 1 batang rokok dan melepas dahaga. Udah lama gak muncak, jalan segini aja udah berasa di kaki, ujar Randy yang memang jarang berolahraga. Ketika hari libur pun ia memilih untuk rebahan
dan bermain game. Kirain kaki gua doang yang gak bersahabat. Di sisi Randy dan diikuti oleh Agung dan Firman sambil meluruskan kakinya. Mengingat belum ada makanan yang masuk perut sejak tadi pagi, akhirnya mereka memutuskan untuk memakan cemilan roti yang dibeli oleh Jaka di pasar sewaktu ia menunggu Agung dan Randy berbelanja. 15 menit mereka cukup untuk melepas penat dan mengganjal perut mereka masing-masing di WC yang tersedia di pos 1. Namun hendak ia masuk ke dalam WC, ujung matanya seperti melihat ada yang mengawasinya. Sontak ia kaget dan langsung menengok ke arah orang tersebut. Namun dia tidak bisa memastikan karena ia melihat beberapa detik dan orang tersebut langsung menghilang di balik pohon. Kenapa kaki-kaki itu seperti yang di pasar ya? Tapi kok penampilannya lebih bersih? Beda doang, ujar dalam hatinya. Firman hanya bergidik langsung masuk ke dalam WC dan langsung menyelesaikan niatnya. Firman tak menceritakan apapun kepada teman-temannya yang ia lihat dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 masih terbilang landai dan hanya membutuhkan waktu sekitaran 40 menit untuk sampai pos 2. Jaka meminta berhenti untuk buang air kecil. Gung, tungguin ya, gua kebelet nih, ujar Jaka. Ia berlalu menuju semak-semak dengan buah pohon di kanan dan di kirinya, bahkan seperti mirip gapura karena ukurannya cenderung dengan sama. Berhenti dan duduk sembari menunggu Jaka di pinggir jalur. Semoga aja ada kelompok lain yang naik hari ini, biar gak cuma kelompok kita doang yang muncak malam ini, ujar Firman. Iya nih, gue juga mikir kayak gitu, timpal Randy. Tenang, pasti ada yang naik kok. Tenang, ini kan hari weekend, ikan hajatnya, dan bergegas kembali menghampiri teman-temannya. Namun di saat ia berjalan, karena benda yang terlihat mengkilau karena pantulan matahari, ia pun menghampirinya, dan ternyata benda tersebut berbentuk bulat dengan berwarna putih dengan batu yang warna biru di atasnya, lebih mirip seperti batu safir. Jaka yang melihat barang benda tersebut, lantas ia mengambilnya untuk memastikan benda itu imitasi atau bukan. Telah dilihat seksama benda tersebut bukan imitasi, mengingat rantai yang berwarna putih di atasnya yang sangat indah dan berkilau. Tidak mungkin ini imitasi. Tapi ini benda siapa ya? Apa mungkin milik salah satu pendaki yang jatuh? Tapi ini kan bukan jalur pendaki. Ia pun bergegas untuk ke teman-temannya untuk memberi tahu apa yang ia berikan, ujar Jaka sambil ia membukakan telapak tangannya, dan terpangpanglah sebuah kalung safir yang berkilau. Mereka sontak langsung tutup mata karena melihat. Lu nemu di mana, Jak? Tanya Randy dengan penasaran. Di semak-semak yang tadi. Cakep bener, Jak, batunya. Kalau kita bawa ke kota laku berapa ya? Kayaknya ini bukan imitasi dah, ujar Firman sambil memperhatikan kalung tersebut. Us, yang ngadi-ngadi lu pada, apapun kecuali gambar. Jangan membunuh apapun. Waktu tujuan kita ke sini hanya untuk refreshing, bukan yang lain, ujar Agung yang tidak tertarik. Pigung, belum selesai Jaka menjawab, sudah dipotong kembali oleh Agung. Jadi berperilakulah sesopan mungkin.
ucap Agung dengan tegas. Bener kata mereka, Jak, kita nggak boleh gegabah. Firman yang tertarik dengan kalung itu awalnya berubah pikiran untuk mendengarkan kata-kata dari Agung. Dengan berat hati, Jaka membawa kalung itu ke tempat semula, ke semak-semak, dan bergegas kembali untuk menuju ke teman-temannya. Mereka di sini tidak mendirikan tenda karena ia hanya masak siang saja. Setengah jam yang berlalu, masakan sudah matang. Setelah beres makan siang, mereka gegas membereskan peralatan. Di sini jalur mulai menanjak dan medan lumayan terjal. Posisi Agung saat ini masih menjadi leader atau sebut itu pemimpin. Dengan posisi Jaka yang di belakang, dia merasa kayak ada yang mengikutinya. Derap langkahnya terdengar oleh Jaka. Namun saat ia memastikan menengok, tidak ada siapa-siapa. Bergidik ngeri dan meminta Firman untuk mengganti posisi. Kini Firmanlah yang menjadi sweeper, menggantikan Jaka. Akan demi tanjakan yang mereka lalui, hingga tiba-tiba shrek, badannya terus menggelinding. Sontak Firman yang melihat itu langsung berteriak, "Pegang akar, Jak!" Randy dan Agung yang mendengar Firman sontak berlari dan menghampirinya. Kaget yang mereka itu rasakan melihat salah satu temannya yang jatuh ke jurang. Namun akar yang ia pegang tidak kuat. Tubuhnya kembali merosot ke dalam beberapa meter, sehingga ia bisa kembali memegang akar tersebut dengan menggunakan tali tersebut yang diikatkan oleh "Tahan, Jak!" Agung melihat raut wajah Jaka sudah mulai memerah. Firman dan Randy masih menunggu di atas. Dengan susah payah, Agung membawa Jaka ke atas tebing dan menariknya hingga ke atas. Jaka yang sedang duduk di pinggir jalur yang masih trauma atau shock. Untungnya Jaka memakai celana panjang. Hanya saja pergelangan kakinya terkilir dan kakinya berdarah. Oke teman-teman, sekian dulu. Lanjut part 2, oke? Buat teman-teman yang baru bergabung atau baru tahu channel Daus, jangan lupa untuk di like sebanyak mungkin, subscribe-nya dan komennya, karena subscribe itu gratis, oke? Gratis. Buat teman-teman yang punya cerita horor, cerita menarik, atau cerita pendakian, komen atau DM di Instagram nih, Bang Daus TV. Oke, kita cerita bareng-bareng.